Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelum-sebelumnya kita menjelaskan tentang perjalanan kita setelah kematian, yaitu ketika kita masuk alam barzah, kemudian setelah itu kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, kemudian ketika itu matahari dekatkan di atas kepala kita 1 mil dan jarak matahari sangat dekat, maka ada orang-orang yang dosanya banyak. Maka ketika itu kata Nabi SAW, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada sampai pinggangnya, bahkan sampai mulutnya. Kemudian dibiarkan begitu saja kita lamanya sampai 50.000 tahun. Kemudian kita mendatangi para nabi. Dalam hadis kita datang pertama kali ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak berani untuk meminta kepada Allah segera dihisab manusia waktu itu. Kemudian Nabi Adam menyuruh untuk datang kepada Nabi Nuh, Rasul pertama. Nabi Nuh pun tidak berani. Nabi Nuh menyarankan untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berani. Nabi Ibrahim menyarankan Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak berani. Sama Nabi Musa disuruh pulang untuk ke Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak berani. Dan Nabi Isa menyarankan ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menghadap Allah, sujud lama. Kemudian Allah perintahkan, irfa' ra'sak Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta kami berikan. Ketika itu Nabi meminta untuk semua manusia, mereka semua segera dihisab. Akhirnya kita pun satu demi satu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, al-hisab, pembahasan tentang hisab. Ini hisabnya bukan rokok ya, Pak ya. Al-hisab maknanya adalah yaitu perhitungan, atau kalau di bahasa orang sekarang audit. Jadi Bapak Ibu ini kan hidup ini kan lumayan ya, 60 70. Itu per detiknya diaudit nanti itu. Pasti dan harus diyakini. Dan itu rukun iman yang kelima. Kalau tidak, kafir. Kita yakin kan Islam, Tuhan kita Allah, agama kita Islam, ada hari kebangkitan, ada proses-proses yang akan kita lalui. Selama ini dunia aja tuh otak kita. Oh dunia, tinggal semua ini. Tinggal, capek-capek terakhir ditinggalkan. Maka gunakan harta itu Pak di jalan Allah. Biar nanti Bapak Ibu mati, jangan adil terus. Jangan disia-siakan. Ini dikasih sama anak tidak sholat, dibuatnya bar, dosa, ngalir ketiduran. Itu kan rugi kita. Jadi hidup nih, dunia ini bukan hidup. Hidup itu akhirat. Al-aisyu naumun wal mautu yaqdatun. Ini bukan omong kosong. Dan ini buktinya orang-orang yang lebih mati daripada kita, satu pun tidak ada yang kembali sampai hari ini. Sampai orang tercinta kita sekalipun, dia nggak bisa balik ke dunia. Kita pun akan begitu pula. Dan kita, saya rasa sepakat 100 tahun ke depan semua kita udah masuk alam barzah. Ya, ada nggak Pak 100 tahun ke depan masih hidup? Ada? Kayaknya berat ya. Apalagi anak bayi sekarang aja, saya rasa 100 tahun ke depan masuk alam barzah. Apalagi Bapak Ibu tampang-tampangnya ini udah 60, 70, 30, 35. Ini lebih layak ini ya. Jemaah sekalian, ilmu ini dikaji biar takut, bukan apa-apa. Nambah takut kita kepada Allah, sehingga kita persiapan betul sebelum kematian datang. Serius ini. Jemaah, al-hisab. Al-hisab yaitu perhitungan atau audit. Semua diaudit, semua Bapak Ibu yang lakukan. Kata Nabi, la tazalu qadama 'abdin hatta yas'ala an ba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai Allah tanya kepadanya 4 hal. An umrihi fi ma afnahu. Umur kemana dihabiskan ya? 60 70 itu kemana dipakai. Kemudian an syababihi fi ma abla. Masa muda juga kemana dipakai. Kenapa masa muda? Karena muda itu sehat badan. Di situ kesempatan kuat beribadah, tahajud, baca Quran, menghafal Quran ya. Tapi kita lalai-lalaikan. Kemudian ilmunya, dari harta, dari mana diambil, kemana dibelanjakan. Kemudian ilmu sudah berapa yang kita amalkan. Jadi itu semua akan ditanya oleh Allah. Cuman ada yang perlu kita ketahui. Di antara kaidah al-hisab, yaitu kaidah ketika nanti kita dihitung amal-amal kita, ada 6 kaidah. Yang pertama, keadilan sempurna, bahwa nanti Allah ketika menghitung kita, adil. Allah memang betul-betul adil, luar biasa. Jadi jamaah sekalian, disebutkan Allah dalam Al-Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar biji zarrah sedikit pun Allah tidak pernah zalim sama kita.
Kita yang zalim sama diri sendiri. Kata Allah dalam ayat lain, innallaha la yazlimuna an-nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itu yang zalim sama diri sendiri. Ketika bapak ibu nggak sholat, bapak ibu zalim. Karena bapak ibu kalau nggak sholat dihukum, zalim sama diri sendiri kan. Dan jiwa bapak ibu merontak, karena jiwa itu makannya ibadah. Kalau jasad makannya lontong, digoreng, celele, ayam gepuk, ayam geprek, ayam tunjang, nah itu jasad tuh Pak. Tapi kalau jiwa ini sholat, baca Quran, makanya banyak orang badannya tidak tanggung, ngijim, latihan, tapi jiwanya krempeng gitu, gak pernah dikasih makan gitu. Karena kita ini ada dua unsur Pak, unsur jasad, unsur jiwa. Yang selama ini kita perhatikan jasad ke jasad, makin gemuk gitu kan. Tapi jiwa tidak pernah. Banyak orang gayanya ganteng, wajahnya bersinar, bersih, yalah skincare-nya banyak, tapi dia sedih. Kenapa? Jiwanya nggak dikasih makan. Nah, sholat begini nih lagi makan dia. Nanti keluar makan jasad lagi kita kan. Jadi jemaah sempurna ya, tidak ada kezaliman sedikit pun ya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan dan dia tidak pernah dizalimi. Itu satu ya. Yang kedua, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Jadi bapak nggak akan menanggung dosa orang lain. Orang lain tidak akan menanggung dosa bapak. Itu yang penting itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kita ini nggak menanggung orang lain tidak menanggung kita. Kecuali beberapa saja. Misalnya kita punya bawahan, kita atasan, kita buat peraturan. Kita punya ruko, punya toko, punya karyawan, kita buat peraturan tidak boleh sholat. Nah ini berarti atasannya besok kena hukum, nanggung gara-gara dia buat peraturan, orang bermasalah. Orang yang di bawah pun taat pula, kena juga tuh. Makanya di hari kiamat atasan bawahan ribut, anak sama ayah ribut, suami dengan istri ribut. Kenapa? Gara-gara kamu saya lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jemaah sekalian, dalam Al-Quran ayat lain Allah katakan, Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari saudara lari dari saudaranya yang lain. Wa ummi wa abihi. Pada hari di mana anak lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana suami lari dari istri dan anak-anaknya. Jadi kita tuh besok di hari kiamat egoisnya luar biasa. Istrinya masuk neraka, suaminya enggak. Gimana? Istri aja yang masuk neraka, saya enggak ya Allah. Anak aja masuk neraka, saya enggak. Sekarang ini beda. Kalau sekarang ini bapak ibu sayang sama anak, rela enggak makan, yang penting anak makan. Oh, dari kiamat enggak berlaku kasih sayang. Kalah kasih sayang ibu dibanding azab neraka. Sehingga Allah katakan saudara lari dari saudaranya, enggak mau ikut-ikut. Dia aja masuk neraka, saya enggak. Seorang suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Jadi tidak ada menanggung satu dengan yang lain, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Itu kaidah kedua. Kaidah ketiga, para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amal. Besok bapak ibu melihat catatan amal masing-masing. Allah katakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 13. Apa Allah katakan? Wa kullu insan alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saya cepat-cepat saja karena poinnya cukup lumayan dan waktu tidak banyak. Allah katakan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal di lehernya. Jadi besok di hari kiamat pas kita mau dihisab, catatan amal kita yang 1 kali 24 jam kali sekian puluh tahun hidup itu digantung di leher. Waktu itu Bapak Ibu jamaah, wa nukhrij lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Maka ketika itu dikeluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka catatannya. Oh nampak, ini kemarin nyuri mangga, izolim, nabrak orang, ini apa, malah orang ambil 2.000, gak hak dia, palanya orang, diapanya orang, itu nampak di leher nampak. Kemudian ketika itu Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika. Baca itu kata Allah. Baca tuh. Kita disuruh baca. Oh, ini ya Allah, Masya Allah. Disuruh baca. Ketika itu cukup kamu yang melihat dirimu sendiri. Iqra kitabaka
kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu aja dulu. Lihat kaidah ketiga, kita digantungkan di leher catatan amal, kita lihat dan dia terbuka. Kemudian yang keempat, dihadirkan para saksi. Saksi cukup banyak. Saksi yang pertama Allah langsung. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Yang kedua, saksi adalah Rasul Nabi Muhammad jadi saksi. Saya sudah pernah nyampaikan, tapi dia tidak mau. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad juga saksi bagi nabi-nabi yang lain. Tidak usah saya bahas. Yang keempat, saksi juga malaikat saksi. Raqib Atid malaikat jadi saksi. Malaikat muhafazah. Sekarang kan ada malaikat sama kita nih Pak, namanya muhafazah. Geser kiri, geser kanan, biar kita selamat, muhafazah, menjaga. Tapi kita kadang-kadang keras kepala, suruh kiri ke kanan kita tabrak aja. Kemudian malaikat. Setelah itu bumi tempat pijakan nih bersaksi semua. Bapak sujud situ tadi kan, besok ngomong. Makanya dalam beberapa keterangan ada hadis bagi yang berpendapat saja ya. Kita selesai sholat wajib, kemudian kita sholat sunnah ba'diyah, itu geser. Biar apa? Kata Imam Nawawi, biar nanti banyak bumi tempat kita pijak saksi. Makanya kenapa dalam hadis Nabi SAW kalau pergi sholat Idul Fitri, Idul Adha, perginya lain, pulangnya lain, kan gitu sunnahnya kan? Biar banyak langkah-langkah besok jadi saksi. Nah itu dia. Tangan, kaki, kulit pun ngomong besok. Makanya Allah katakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Bapak, ibu, mulutnya kan pandai kali ngomong nih. Apalagi pengacara. Nah, itu banyak dosanya. Dosa paling banyak itu pengacara. Kalau dia cari duit, tidak cari kebenaran. Tuh banyak dosa itu. Makanya pengacara kalau suami istri cerai, nggak berkah hidup mereka. Tapi yang pengacara baik banyak juga. Ustaz masuk penjara diselamatkan dia. Tapi kalau ustaz ini aman insyaallah, tidak ada masalah. Selama kita mati aja dari kemarin, tidak ada yang diragukan. Jadi Bapak Ibu, kita ngomong pandai nih. Allah katakan al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Pada hari kami kunci. Kemudian wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka ketika itu berkata kepada kami dan kaki mereka, tangan mereka, dan berkata kepada kami dan kaki mereka, dan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tangan ngomong, kata tangan, saya dulu diginikan. Yang kaki bilang dulu. Kita apa tangan ngomong-ngomong? Tak bisa ngomong kita, diam pokoknya. Mulut terkunci. Kita kan mengandalkan mulut aja. Tangan ini ngomong dia, ya Allah, tangan kiri saya ini pernah dulu ini, tangan kanan saya pernah dulu, saya dipaksanya kebar. Yang ini apa? Kulit pun ngomong gitu. Bapak-bapak ini saya rasa banyak juga mudah-mudahan dosanya. Ya jiwa tuh ngomong gitu. Saya ada juga dosa dikit-dikitnya. Cuman ya istighfar banyak-banyak kita. Minta ampun kepada Allah. Jadi saksi itu besok itu ada 6. Pertama Allah, 2 Rasul, 3 umat Nabi Muhammad, 4 para malaikat, 5 bumi, yang ke-6 tangan, kaki dan kulit. Dan kaidah yang kelima, cara penghitungan pahala dan dosa. Besok Bapak Ibu, kita tuh kalau dihisab sebelah kanan, sebelah kiri, kanan amal kebaikan, sholat, puasa, yang kiri ini nyuri mangga, coba ada orang, ronda-ronda, coba ada orang, hilang enggak dia. Nah ini yang kiri. Satu kebaikan dikali 10 sampai 700. Faman hamma bil hasanati falahu asyru amsalha. Faman hamma bil hasanati fa'amilaha kataballahu inda asyru hasanat ila 700 dhifin. Kalau dia beramal satu kebaikan, dia berniat diamalkan satu, dia lipat 10 sampai 700. Tapi kalau dosa satu aja Pak, misalnya Bapak infak 1000, itu 10.000 sampai 700.000 tergantung kesolehan, keikhlasan. Kalau Bapak nyuri 1000 aja, nggak dilipat gandakan 10. Jadi kalau ada orang kebaikannya sekilo ya, itu hitungannya 10 kilo sampai 700 kilo. Kalau dia nyuri sekilo aja. Luas rahmat Allah. Maka kalau sempat masuk neraka juga besok, ini memang adik kelas Fir'aun memang. Udah parah. Udah 10 kali 700, satu dosa nggak dilipat, masih nggak masuk neraka lagi. Ini orang apa ini sebenarnya? Perlu di setel pabrik nih kayak. Setelan pabrik Pak. Rukiah. Habis itu nanti tausiah, dengarkan tausiah biar sadar. Jadi begitu besok. Jadi tenang aja Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga ya. Cuman ya sholat rutin ya. Kalau pas sholat jenazah aja sekali-sekali jarang ya. Terakhir di antara kaidah yang ke-6, sebagian orang ada nanti pas dihisab tuh Pak,
dosa dia dihitung jadi kebaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 70, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, melakukan amal. Dosa kan banyak nih Pak, Bapak banyak dosa tuh kan. Misalnya nih, kita pendosa nih semua, taubat kita, minta ampun, nangis dengan dosa-dosa kita nggak ulang lagi. Yang masa lalu itu bisa diganti kebaikan. Bukan diampunkan aja, kebaikan diganti. Allah bilang begitu dalam ayat ini. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ganti keburukan-keburukan tadi dengan kebaikan. Meskipun nanti ada dua tafsir dalam hal ini, tapi saya menguatkan kitab ini dulu. Kitab ini saya kuatkan. Ya. Meskipun nanti ada dua pendapat ulama, tapi saya ambil satu ya, diganti. Jadi kalau dulu misalnya dia nyuri mangga, itu yang nyuri mangga itu bisa berganti pahala. Nah, cuman jangan terlalu mengandalkan itu ya Pak. Berarti besok diganti misalnya. Kok aneh gitu kan? Kenapa aneh? Makanya pendapat ulama kedua bilang bukan diganti maknanya. Maksudnya diberi keberkahan dalam hidupnya sehingga dengan itu nanti lebih mudah dia beramal soleh. Tapi di kitab ini enggak, memang diganti. Keburukannya diganti. Jadi dalam satu hadis, dikuatkan dalam satu hadis, ada orang di hari kiamat dia ada takut tuh, siap-siap masuk neraka, dosa besarnya banyak. Lalu pas dinampakkan catatan amal terakhir, ditanyanya sama Allah, ya Allah, dosa besar yang kemarin mana? Jadi ampuni. Yang dosa kecil diganti kebaikan. Oke, gitu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan. Pokoknya besok kalau udah mati semua nampak. Tapi kalau bisa sebelum mati pahami dulu Pak, biar adaptasi gitu ya. Jadi sebelum Bapak mati agak adaptasi sedikit. Kemarin kuburan ada 4, masih ingat enggak? Udah lupa. Besok kalau mati hari Senin gimana?